Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengadakan renungan malam pada malam hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama dan bait yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube GKJ Danukusuman. Pada malam hari ini kita dalam sesi atau acara renungan malam. Sebelum kita merasakan firman Tuhan sebagai sapaan kehidupan rohani kita, terlebih dahulu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami pada malam hari ini untuk merasakan lawatan Tuhan melalui firman Tuhan pada acara renungan malam pada saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu, terlebih dari itu, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 5. Injil Matius 5, kita akan membaca ayat 14 sampai dengan 16. Injil Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, yang demikian firman Tuhan itu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat Alkitab yang kita dengarkan pada saat ini mungkin sudah kesekian kalinya kita mendengarkan. Bahkan mungkin kalau kita membacanya sebetulnya letak titik komanya itu sudah kita pahami karena kita begitu sering mendengarkan ayat-ayat ini. Selain bunyi ayat tersebut menjadi khas dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen.
ada pasangannya. Biasanya kalau bunyi yang kita dengarkan, jadilah garam dan terang dunia. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang terang dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Terang, kalau kita cermati, bertentangan atau berlawanan dengan gelap. Terang membuat segala sesuatunya itu menjadi jelas, menjadi nyata, menjadi tampak, tidak tersembunyi, tidak tertutupi. Dalam kehidupan sehari-hari, terang itu menimbulkan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan manusia khususnya. Betapa ketika malam hari terjadi, suasana gelap tanpa lampu penerangan membuat orang-orang di dalam kegelapan itu merasa takut, merasa khawatir, dan seterusnya. Bahkan dalam perjalanan malam, seseorang yang berada di dalam kegelapan senantiasa mengharapkan segera hadirnya terang, seakan-akan kita ini dalam suasana yang mencekam dan menakutkan. Tetapi ketika terang itu datang, suasananya menjadi lain. Dalam kehidupan modern saat ini, ketika kita merasakan badan kita sakit, kurang enak badan, butuh untuk penanganan pelayanan kesehatan, tentu bisa saat itu juga kita melakukannya. Tetapi kebanyakan, termasuk saya, kita, akan melakukan pemeriksaan atau membawa diri kita yang sakit untuk berobat, menunggu datangnya setelah hari menjadi terang. Padahal banyak sekali rumah sakit, balai kesehatan, bahkan dokter sekalipun itu yang siap setiap saat selama 24 jam. Tetapi anehnya kebanyakan dari kita masih menunggu, menanti datangnya terang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam keadaan terang, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi akan menjadi nyata, akan menjadi jelas. Terkait sebagai anak-anak terang, kita merupakan cermin dari anak-anak terang, yaitu Tuhan Yesus. Tentu kita harus membawa terang terhadap keadaan di sekeliling kita. Kita menjadi cermin yang memantulkan terang Tuhan kepada keadaan di sekeliling kita. Dengan adanya terang, semuanya akan menjadi jelas, semuanya akan menjadi nyata. Bahkan dalam keadaan terang, mengurangi bahkan bisa menghilangkan ketakutan dan kecemasan. Bagi orang Kristen, menjadi terang bagi dunia, tentunya kita harus nyata, jelas, membawa terjadinya pertobatan. Karena kita menyadari bahwa kehidupan kita senantiasa bergumul di dalam dosa. Dengan menjadi terang Tuhan, terang dunia, menjadi pantulan Tuhan Yesus, tentunya kita akan membawa pencerahan bagi orang di sekeliling kita supaya mau melakukan pertobatan, sehingga semuanya menjadi nampak jelas. Bukan hanya itu saja, jemaat yang terkasih. Dengan terang akan membawa kita ke suatu tujuan yang nyata, yang jelas. Ketika kita dalam keadaan gelap, sering yang terjadi, kita meraba-raba. Bahkan ketika suasana itu begitu pekat dan begitu gelapnya, kita kadang-kadang
kehilangan arah, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Mana yang depan dan belakang sudah tidak kelihatan, kiri dan kanan juga sama, yang membuat kita menjadi tambah ketakutan, kebingungan, dan rasa khawatir. Tetapi ketika terang itu ada, kita bisa mengarahkan langkah tujuan kita kemana, yaitu ke arah yang lebih baik. Karena apa? Di dalam terang tidak ada yang tertutupi, seperti halnya tadi di dalam bacaan kita yang kita dengarkan tadi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak tersembunyi itu karena kelihatan, jelas karena terang yang menyelimutinya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau kita menyalakan lampu, ada terang, ada cahaya yang muncul di dalamnya. Tidak mungkin cahaya itu kita tutupi sehingga tidak kelihatan. Kalau cahaya itu tertutup, ditutupi, yang ada di sekeliling itu juga menjadi gelap, tidak terang lagi. Tetapi ketika kita meletakkan lampu, cahaya, terang itu di atas kaki dian, di sekelilingnya akan tampak terang, jelas kelihatan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulangi lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Apa maksudnya, jemaat yang terkasih? Terangmu bercahaya di depan orang. Artinya, pantulan cahaya dari Tuhan Yesus melalui hidup kita, orang akan jelas membaca siapa diri kita. Orang akan mudah mengenali bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak Yesus sebagai pengikutnya. Betapa yang terjadi di dalam kehidupan kalau terang itu hilang, tidak kelihatan, semuanya menjadi samar-samar, bahkan gelap, orang akan menjadi takut. Tetapi ketika kita bisa memancarkan terang, memantulkan terang sebagai anak-anak terang, orang akan membaca dengan jelas bahwa apa yang kita lakukan benar-benar meneladan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Lalu caranya bagaimana, jemaat yang terkasih? Supaya kita bisa hidup di dalam terang, bisa memancarkan terang kasih Kristus. Ada perintah yang harus kita lakukan supaya menjadi anak terang, yaitu dekatlah dengan sumber terang itu. Dekatlah dengan Tuhan Yesus. Semakin dekat, pantulan cahayanya semakin nyata, sehingga di sekeliling kita menjadi nyata juga. Dekat dalam arti kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Bisa 3 hal yang kita lakukan ketika berdoa. Kita berdoa ketika tidak terjadi apa-apa. Kita berdoa. Kita juga berdoa ketika kita mengalami apa-apa, sedang terjadi apa-apa pada kita, kita berdoa. Dan yang ketiga, kita berdoa sampai pada nyata apa yang dikehendaki Tuhan terjadi pada kita. Jadi kita berdoa dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, berdoa. Ketika terjadi apa-apa, kita berdoa. Bahkan kita tetap berdoa sampai sesuatu itu terjadi pada apa yang dikehendaki Tuhan pada kita. Inilah yang membuat kita menjadi akrab, menjadi dekat kepada Tuhan. Untuk itu,
Semoga kita menjadi pantulan terang Yesus, memancarkan terang dalam sekeliling hidup kita. Kita landasi dengan senantiasa kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak terang yang memantulkan dan memancarkan sinar kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekeliling kami akan nyata jelas melihat kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Tuhan, dalam kehidupan kami banyak sekali penutup-penutup yang membuat pancaran sinar terang kami menjadi redup. Namun kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami ketika kami senantiasa berdoa kepada Tuhan, maka sesuatu akan terjadi atas kehidupan kami. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami menghadap kehadirat-Mu ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Amin. Demikian jemaat yang terkasih, renungan malam pada saat ini. Kita bisa bertemu lagi pada kesempatan lain di channel YouTube GKJ Danukusuman. Tuhan memberkati kita. Amin.